Pada pertemuan kali ini saya akan membahas terkait dengan persiapan data. Kemudian ada statistik sederhana dan bagaimana mengimplementasikannya dengan Python. Jadi kita mulai dengan persiapan data. Menurut Jason Brownless, persiapan data adalah langkah yang diperlukan untuk melakukan pemrosesan data dari data mentah sehingga dapat digunakan untuk membuat model maupun untuk mengevaluasi model. Jika di dalam konsep data warehouse, teman-teman sudah mempelajari juga, persiapan data ini dilakukan dalam konsep transform pada ETL. Sedangkan di dalam big data, penggunaan persiapan data ini akan lebih umum digunakan setelah melakukan load di dalam penyimpanan. Secara umum, langkah pada persiapan data adalah pengumpulan data, kemudian pembersihan data atau data cleaning, serta dilanjutkan dengan data transformation. Persiapan data ini diperlukan karena pengolahan data bisa saja membutuhkan format tertentu, kemudian data yang kita kumpulkan belum tentu mempunyai kualitas data yang baik, sehingga perlu dilakukan seleksi data untuk menghindari terdapatnya data yang bersifat anomali, noise, maupun outlier. Ketika kita sudah mengumpulkan data, maka seharusnya kita sudah mengenal data kita, apa yang ingin disampaikan oleh data tersebut, dan tipe data apa yang seharusnya menjadi tipe data dari data kita. Tipe data ini juga menjadi penting untuk menentukan operasi apa yang bisa kita lakukan dan operasi apa yang tidak bisa kita lakukan. Seperti teman-teman ketahui, kita tidak dapat melakukan operasi penjumlahan pada kode POST yang bertipe data string. Dan juga tidak ada makna ketika kita melakukan operasi penjumlahan tersebut. Salah satu pengetahuan dasar dari data yang perlu kita ketahui adalah operasi statistik sederhana seperti nilai terendah, tertinggi, nilai rata, kemudian berapa unit data yang bersifat unik, dan data apa atau data mana yang paling sering muncul. Dari pengetahuan dasar data inilah kita bisa lebih mengenal data kita dan menentukan apakah terjadi anomali. Seperti semisal kita menyimpan data terkait umur, kemudian di nilai minimal kita menemukan nilai angka yang negatif. Maka kita sudah menemukan suatu anomali karena seharusnya nilai umur tidak memiliki angka negatif. Tujuan utama dari pembersihan data secara umum adalah untuk menghilangkan kesalahan dari data dengan cara melakukan identifikasi serta melakukan suatu solusi terhadap nilai data yang salah. Bisa saja terdapat nilai 0 pada suatu baris pada kolom kita. Hal ini bisa terjadi karena kesalahan pengisian data maupun adanya kesalahan dari mesin. Ketika kita mendeteksi kesalahan ini, maka ada beberapa opsi. Yang pertama, menghapus baris data tersebut. Kedua, adalah menghapus kolom data tersebut. Ketiga, mengisi data tersebut dengan suatu nilai, apakah dengan rata-rata, apakah dengan nilai yang dapat ditentukan oleh pakar. Dari beberapa prakteknya, menghapus baris data adalah hal yang paling umum, karena data yang kita dapatkan sudah cukup besar. Kemudian yang perlu kita lakukan pada saat melakukan pemeriksaan data adalah pengecekan yang terduplikasi. Sehingga kita perlu lakukan deteksi dan menghapus salah satu baris data, namun diperlukan suatu kehati-hatian. Kemudian data noise, jadi noise ini adalah data yang terdistorsi dari nilai aslinya. Dan yang terakhir, outlier, atau suatu objek yang mempunyai karakteristik yang berbeda dengan objek pada umumnya di dalam himpunan data kita. Untuk menghilangkan outlier dapat dibantu dengan menggunakan parameter statistika mean dan standard deviation. Jadi di sini kita akan memberikan suatu threshold, yaitu rata-rata, kemudian kita tambah 2 kali standar deviasi, dikurangi 2 standar deviasi dan kita tambah juga dengan 2 standar deviasi. Sehingga kita mempunyai jangkauan nilai yang kita anggap bebas dari outlier. Jadi kalau misalnya ada data yang nilainya di sebelah sini dan di sebelah sini, maka bisa kita anggap sebagai outlier. Langkah berikutnya adalah transformasi data atau perubahan bentuk dari data. Perubahan di sini akan disesuaikan dengan kebutuhan analisa nantinya. Yang pertama adalah masalah satuan data. Seperti teman-teman ketahui, suhu dapat diukur dengan Celsius, kemudian ada Fahrenheit maupun Kelvin. Jadi walaupun dengan suhu yang sama, akan menghasilkan angka yang berbeda pada satuan yang berbeda. Maka diperlukan suatu penyamaan satuan data kita. Nah, di sini biasanya kita akan mencari rumus-rumus tertentu untuk menyamakan satuan data kita.
Berikutnya adalah normalisasi. Normalisasi umum dilakukan untuk menyamakan jangkauan dari data dari beberapa kolom data yang kita punyai. Ketika jangkauan ini sudah tersamakan, maka pengaruh tiap atribut atau tiap kolom ini akan mirip satu sama lainnya terhadap model yang dibuat nantinya. Cara pertama dari normalisasi adalah simple feature scaling, di mana nilai data baru akan kita dapatkan dari nilai yang lama dan kita bagi dengan nilai maksimum dari kolom yang sama. Jadi keseluruhan baris dengan kolom yang sama kita cek nilai terbesarnya yang mana. Kemudian nilai jangkauannya akan mempunyai antara nilai 0 sampai dengan 1. Kemudian cara yang kedua adalah min-max. Jadi nilai data yang baru bisa kita dapatkan dari nilai yang lama, kemudian kita kurangi dengan nilai minimumnya dari kolom yang sama, kemudian dibagi dengan nilai maksimum yang dikurangi juga nilai minimum. Nah, ini normalisasi ini juga akan mempunyai jangkauan dari 0 sampai dengan 1. Kemudian terakhir, z-score, nilai baru dari data ini akan kita dapatkan dari nilai lama yang dikurangi dengan rata-rata dan kita bagi dengan standar deviasinya. Nah, ini nanti nilai data yang baru akan mempunyai nilai antara minus 3 sampai dengan plus 3. Berikutnya akan saya demokan menggunakan Python. Jadi di sini teman-teman akan membutuhkan beberapa library nantinya. Berikutnya akan saya demokan menggunakan Python. Di sini saya menggunakan Google Colab. Jadi teman-teman kalau mau pakai Jupyter Notebook-nya di virtual machine-nya juga oke. Jadi di sini saya asumsikan teman-teman sudah punya hasil word count, kemudian ditaruh di tempat yang sama dengan folder notebook teman-teman. Nah, di sini kita import dulu beberapa libraries yang kita perlukan. Jadi di sini untuk data frame dan nanti juga untuk ada sedikit bantuan nanti untuk not a number-nya. Jadi semisal nanti datanya teman-teman masih agak kotor gitu ya. Nah, kemudian kita baca dulu untuk txt-nya. Jadi di sini kita asumsikan dia dalam bentuk CSV. Nah, kemudian namanya di sini hasil word count. Kemudian di sini header-nya di spesifikasikan non aja, karena kalau tidak nanti baris pertama akan menjadi header-nya. Coba kita print dulu. Ini bisa teman-teman lihat di sini sudah tidak menggunakan header. Kemudian ini baris pertama, kolom pertama ini kan aslinya kata yang kita hitung ya. Kemudian di sini yang baris kolom yang kedua, di sini jumlah kata hasil word count kita. Nah, kemudian di sini kita misalnya mau memberikan nama header-nya. Jadi kolom pertama kita beri nama kata, kemudian kolom yang kedua jumlah. Kemudian kita assign header ini ke dalam data frame yang sudah kita buat tadi. Header. Nah, ini coba kita print dulu data frame-nya. Nah, ini sudah punya nama kolom ya. Tadi kan 0 sama 1, di sini sudah diganti dengan kolom kata dan kolom jumlah. Nah, berikutnya kalau teman-teman perhatikan di sini kan masih ada beberapa hal yang perlu kita bersihkan gitu ya. Jadi tanda petiknya sama kurungnya. Jadi kita akan menghilangkan itu. Di sini untuk yang kolom jumlah. Kemudian di sini kita assign juga yang untuk jumlah. Kemudian dengan map. Kemudian kita akan
ambil yang sebelah kanan, jadi R strip. Kita ambil yang kurungnya tadi kurung kanan. Oke. Coba cek lagi. Oke, yang kurung sebelah kanan sudah nggak ada. Kemudian yang untuk kolom kata, kita juga ingin melakukan hal yang sama. Jadi kita assign dulu. Kemudian di sini ada yang untuk sebelah kiri. Sebelah kiri kan ada kurung buka. Kemudian ada petik. Mungkin juga ada yang double quote juga. Nah, kemudian sini juga kita pingin yang kanan juga kita hilangkan. Tadi ada kurung kanan. Kemudian kurung kiri. Oh, salah, ternyata petik juga. Petik, kemudian double quote. Oke. Coba kita cek dulu. Nah, di sini sudah kita hapuskan untuk yang tadi kurung buka, kemudian tanda petiknya. Kemudian di sini untuk jumlah juga sudah kita bersihkan juga. Nah, kemudian kita cek dulu tipe datanya dari data frame kita untuk masing-masing kolom ini, tipe datanya apa sih? Kita bisa menggunakan di types. Nah, bisa teman-teman lihat di sini untuk kata objek nggak ada masalah, jadinya karena dia kan bentuknya string ya. Kemudian yang jumlah ini harusnya kan integer atau yang angka lainnya. Nah, di sini dia masih objek. Kita ganti dulu. Jadi di sini yang salah tadi yang jumlah. Kemudian di sini kita ganti jadi tipe data integer misalnya. As type. Kita cek lagi. Nah, di sini dia sudah berganti tipe datanya yang jumlah sudah dalam bentuk integer. Kemudian berikutnya kita mau melihat data kita seperti apa sih. Minnya berapa, rata-ratanya berapa, kemudian jumlah barisnya berapa. Nah, ini kita bisa menggunakan describe. Kemudian di sini kita tambahkan include all, jadi untuk melihat semuanya. Nah, di sini untuk kata dia yang unik, yang uniknya ada 1067, sedangkan jumlah barisnya ada 1072. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ada yang duplikasi. Jadi nanti perlu kita gabungkan. Nah, kemudian di sini untuk yang tipe datanya angka, dia akan punya min, standar deviasi, kemudian nilai minimum dan nilai maksimum. Nah, di sini ternyata nilai maksimumnya adalah 517.000 karena ini yang tadi kolom pertama ya untuk spasi, jadi kosong gitu ya kalau di sini dilihatnya. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat, oh ternyata ada kata yang namanya waste, dia muncul 2 kali. Oh ya, untuk sebelum tadi masuk di sini, teksnya udah saya preprocessing sedikit untuk menghilangkan koma tambahan di belakang kata-kata ini. Kemudian kita cek di sini ada nggak sih yang kolomnya isinya not a number gitu ya. Di sini kita pakai bantuan numpy, kemudian where, kemudian kolomnya mau kita cek misalnya jumlah, kemudian kita cek apakah ada yang not a number. Nah, di sini tidak ada. Kemudian misalnya kita cek ada nggak sih yang karakter-karakter lainnya gitu, misalnya sama dengan tanda tanya gitu. Nah, ini juga tidak ada. Nah, ini seharusnya kalau misalnya tadi memang ada yang bukan angka,
ketika kita ubah tipe datanya menjadi integer nih harusnya ada error juga. Nah, jadi di sini semisal kita bikin suatu data frame lagi ya, yang ada isi not a number-nya, data frame. Kemudian kita isi, misalnya di sini kita punya 2 kolom 1. Kemudian di sini isinya ada 1, 2 sama not number. Nah, kemudian kolom yang kedua kita isi sama angka-angka, misalnya not a number dulu, kemudian 3 dan 4. Kita cek dulu. Menggunakan describe. Nah, sini bisa kita lihat, oh ternyata rata-ratanya yang kolom pertama 1,5, yang kedua, kolom kedua dia 3,5, karena cuma ada 2 angka ini. Kemudian minimumnya berapa, maksimumnya berapa. Coba kita print dulu. Nah, ini bentuk dari data frame DFS kita. Misalnya kita mau menghapus nih baris yang ada not a number-nya gitu ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan DFS data frame-nya, kemudian drop not a number, aksisnya 0. Nah, di sini semua yang punya baris dengan not a number dia akan kehapus. Jadi hanya tersisa 1 baris saja. Nah, di sini sebenarnya dia tidak akan terhapus secara permanen. Kalau mau diganti nilainya, kita bisa gunakan in-place sama dengan true. Jadi kalau teman-teman print lagi DFS-nya, walaupun di sini sudah drop not a number gitu ya, nah itu masih ada barisnya karena kita tidak mengganti isi data frame-nya. Jadi kalau mau diganti nilai seperti ini, jangan lupa ditambahkan parameter in place sama dengan true. Nah, kemudian misalnya kita hanya ingin menghapus baris tertentu yang ada not a number-nya, tetapi tidak semua kolom. Jadi kita bisa tambahkan di sini parameternya subset. Kemudian di sini nama kolomnya apa? Misalnya di sini kolom 1 ya. Kolom 1. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, di sini hanya untuk kolom 1 saja yang ada not number-nya dia kehapus. Nah, kolom kedua, walaupun di sini di barisnya ada not number, dia tidak terhapus. Nah, kalau aksisnya kita ganti 1, maka dia akan menghapus kolomnya. Kemudian terakhir, semisal kita ingin mengganti nilai yang not a number ini dengan nilai rata-ratanya. Jadi kita cari dulu rata-ratanya berapa. Min DFS, kemudian misalnya untuk kolom 1. Kolom 1, kemudian kita cari min ya. Nah, kemudian kita bisa replace, bisa ganti nilai not a number dengan rata-rata ini. Kemudian di sini data frame yang tadi namanya DFS. Kemudian untuk kolom 1 kita akan replace not a number. Kemudian kita ganti dengan min. Nah, di sini bisa teman-teman lihat hasilnya tadi yang baris yang ketiga ini kan not a number ya, tapi kita akan ganti dengan rata-ratanya. Jadi di sini minnya 1 tambah 2 sama dengan 3, berarti rata-ratanya adalah 1,5. Oke, sampai sini dulu video pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.